Dalam misa Kamis Putih, kenapa kemuliaan dinyanyikan kembali? Kan kalau masa Prapaskah kemuliaan ditiadakan. Ya. Selama masa Prapaskah tidak ada nyanyian kemuliaan dan haleluya. Haleluya diganti dengan terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Oke. Kenapa lonceng itu saat bagian akhir diganti dengan Krotalus? ya. Krotalus ya. Mungkin ada yang belum paham Krotalus itu apa. Krotalus itu adalah lonceng dari kayu, bunyinya klek 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 itu ya, Krotalus. Setelah perarakan masuk Jumat Agung, apakah Romo harus setiarap dan segitu lama kah? Ya, sebetulnya momen untuk kurang lebih seperti tiarap itu ada dua momen. Yang pertama, imam itu kan memasuki ya perayaan Jumat Agung. Dalam perayaan Jumat Agung itu seperti Yesus yang sengsara, imam masuk dengan bertiarap. Dan selama Jumat Agung itu kenapa tidak ada musik? Tidak ada musik ya, menjadi pertanyaan kita semua. Karena di dalam Jumat Agung kan kita nyanyi juga kan? Iya. Kembali ya, yang pertama Sabtu Suci atau Vigili Paskah adalah perayaan yang paling tinggi, yang paling agung dari semua perayaan liturgi. Ya. Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki masa Trihari Suci nih. Trihari Suci terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Kalau kalian ingin memahami lebih dalam mengenai Trihari Suci, ayo kita berbincang-bincang dengan Romo Ferry. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Lili, apa kabar? Baik, kan dikit lagi kita mau masuk masa Trihari Suci nih. Boleh tahu nggak makna masing-masing Trihari Suci? Oke, kita mulai dengan perayaan Kamis Putih ya. Itu kita merayakan mengenangkan Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid. Ya. Kenapa disebut sebagai Kamis Putih? Di tempat kita itu warna putih adalah warna suci sebetulnya. Yang umum dipakai adalah Kamis Suci. Ya. Lalu kita sebut sebagai Kamis Putih karena warna liturgi di hari Kamis Putih itu adalah putih, ya kan? Nah, itu disebut Kamis Putih. Lalu kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Kita merayakan sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam Jumat Agung ada juga difusi jalan salib juga, ya kan? Itu Jumat Agung warna liturginya adalah merah. Kemartiran Yesus yang wafat. Seperti kalau kita merayakan para martir, warnanya kan merah, warna darah, ya, warna keberanian. Seperti baju kamu itu merah. Lalu kita merayakan malam Paskah atau Sabtu Suci, ya, atau Vigili Paskah. Misteri yang kita rayakan pada malam Paskah adalah kita mengenangkan Tuhan Yesus yang bangkit mulia untuk menyelamatkan kita semua. Warna liturginya apa coba? Putih. Putih, pinter ya, warnanya adalah putih, Kristus yang bangkit mulia. Itu. Oh begitu, saya paham. Dalam misa Kamis Putih, kenapa kemuliaan dinyanyikan kembali? Kan kalau masa Prapaskah kemuliaan ditiadakan. Ya. Selama masa Prapaskah tidak ada nyanyian kemuliaan dan haleluya. Haleluya diganti dengan terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Lalu kemuliaan tidak dinyanyikan. Tetapi pada hari-hari tertentu, hari raya, itu kemuliaan dinyanyikan. Misalnya kabar sukacita, itu kan masa Prapaskah, kemuliaan dinyanyikan. Kemudian juga pas Minggu Palma juga kan sukacita suasananya, ya. Tapi yang lebih kerasa adalah Kamis Putih ini dinyanyikan karena itu adalah hari raya juga, ya. Di dalam masa Prapaskah, hari raya dinyanyikan kemuliaan. Hari raya atau pesta itu adalah aturan umum di dalam liturgi gereja. Oke. Kenapa lonceng itu saat bagian akhir diganti dengan Krotalus? Ya. Krotalus ya. Mungkin ada yang belum paham Krotalus itu apa. Krotalus itu adalah lonceng dari kayu, bunyinya klek 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 itu ya, Krotalus. Jadi ketika perayaan Kamis Putih kita kan merayakan Yesus yang memberikan
warisan rohani perjamuan dengan para murid yang kita teruskan sebagai perayaan Ekaristi. Kenangkanlah, lakukanlah itu sebagai kenangan akan aku, ya. Untuk melakukan itu suasananya adalah suasana sukacita, suasana pesta, suasana berbagi. Tetapi pada bagian akhir perayaan Kamis Putih sudah selesai, ya kan? Itu perayaan ditutup dengan pemindahan sakramen Maha Kudus, tubuh Kristus, hosti yang diberkati. Itu dimasukkan nanti ke tempat lain, ada pemindahan, ada perarakan, ya. Di dalam perarakan itu loncengnya digantikan dengan krotalut, klek 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 klek, ya kan? Karena sakramen Maha Kudus itu nanti akan kita bagikan kepada umat di dalam perayaan Jumat Agung. Ya, suasana sudah berubah. Suasananya adalah mulai memasuki suasana hening, suasana tenang, suasana sedih, dan suasana yang mulai memasuki seperti Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Maka tidak ada kemeriahan yang ditampilkan pada akhir perayaan Kamis Putih. Oh begitu. Tuguran itu apa sih, Romo? Tuguran, ya. Tuguran itu bukan tugu, bukan, ya. Tuguran kalau kita terjemahkan itu yang paling mudah adalah menunggu dan berjaga, ya. Yang paling mudah seperti orang dijaga ronda itu loh, ya. Mereka kan berjaga kan, atau misalnya keamanan yang menjaga sebuah tempat pada malam hari, ya. Tuguran sebagaimana Yesus mengajak para murid. Yesus kan beberapa kali ngajak para murid nih, ya, ke tempat yang sunyi atau ke gunung untuk berjaga dan berdoa, ya kan? Ingat ya, bersama Petrus, Petrus, Yohanes dan Yakobus, ya kan? Itu mereka berjaga dan berdoa. Karena itu di dalam tuguran itu, karena tubuh Yesus di dalam sibori tadi, sakramen Maha Kudus, dipindah ke tempat yang baru. Di situ umat diajak berjaga. Seperti Yesus mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus, umat mengadakan tuguran berarti berjaga dan berdoa. Walaupun pada akhirnya Petrus dan Yohanes dan Yakobus apa yang terjadi? Tertidur juga, yaitu manusiawi. Tapi yang diajak adalah berjaga dan berdoa bersama Yesus itu. Sekarang tentang Jumat Agung, ya. Banyak teman saya yang bilang Jumat Agung itu misa, tapi ada juga yang bilang itu ibadat. Yang betul itu apa sih? Ya, di dalam perayaan Jumat Agung, ya mungkin orang bertanya, misanya Jumat Agung jam berapa, gitu kan? Ya. Tapi Jumat Agung bukan misa. Di dalam perayaan Jumat Agung adalah ibadat. Ya. Satu-satunya hari di dalam tahun liturgi yang tidak ada misa adalah Jumat Agung. Di dalam Jumat Agung itu tidak ada perayaan Ekaristi, ya, tidak ada baptisan, ya, kecuali darurat, ya, tidak ada pernikahan, tidak ada sakramen penguatan, tidak ada tahbisan. Yang ada hanyalah misalnya sakramen tobat dan pengurapan orang sakit, ya, karena sakramen adalah tanda keselamatan Allah. Sementara di dalam ibadat Jumat Agung, ya, dalam Jumat Agung kita kan mengenang penderitaan, ya. Kristus baru dalam tahap proses penyelamatan itu, tapi masih di dalam posisi bawah menderita. Maka disebut sebagai ibadat. Tidak ada perayaan Ekaristi dimanapun, ya, sesuai dengan anjuran liturgi gereja. Seperti itu. Oh, jadi Jumat Agung itu ibadat. Ibadat, betul. Setelah perarakan masuk Jumat Agung, apakah Romo harus setiarap dan segitu lama kah? Ya, sebetulnya momen untuk kurang lebih seperti tiarap itu ada dua momen. Yang pertama, imam itu kan memasuki, ya, perayaan Jumat Agung. Dalam perayaan Jumat Agung itu seperti Yesus yang sengsara, imam masuk dengan bertiarap, ya. Kurang lebih sama ketika seorang diakon atau frater mau ditabiskan diakon atau ditabiskan imam, itu mereka tiarap juga di depan altar, menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan kepada Tuhan, ya. Tiarap di depan panti imam atau altar itu menunjukkan kepasrahan. Tiarap itu seperti orang tertidur kan, tapi gini kan, tidurnya gini nih. Tidur sebagaimana kita ketahui adalah kondisi yang paling rentan bagi manusia.
Kalau zaman dulu ketika masih manusia yang primitif itu, kalau tidur itu harus ada yang jaga kalau belum punya rumah. Tahu-tahu diserang binatang bisa kan? Ya, atau rumahnya harus dijagai semuanya. Maka tidur adalah saat yang paling rentan karena bisa misalnya suku lain menyerang saat tidur kan bisa. Maka dalam Jumat Agung itu ada tiarap menunjukkan kerendahan hati, penyerahan total kepada Allah. Ada momen lain lagi nih, ya. Ini agak beda. Nanti di dalam Jumat Agung juga ada Pasio, kisah sengsara kan. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ya. Consumatum est, artinya sudah selesai. Itu umat semuanya diajak untuk berlutut menghormati Yesus bahwa karya keselamatan yang Yesus lakukan ini sudah selesai. Puncaknya dari kesengsaraan itu yaitu Yesus wafat. Makanya dia berlutut, kita semua berlutut ketika mengatakan sudah selesai. Ya. Itu sih untuk tiarap tadi, ya. Oke. Dan selama Jumat Agung itu kenapa tidak ada musik? Tidak ada musik ya, menjadi pertanyaan kita semua. Karena di dalam Jumat Agung kan kita nyanyi juga kan? Yeah. Di da da de da de di da da de da de da da. Itu kan di dalam jalan salib misalnya. Ada nyanyian kan tapi tidak ada musik. Demikian juga seperti lonceng tadi ya. Itu adalah musik adalah simbol kemeriahan, sukacita. Maka yang ingin ditonjolkan kalaupun musiknya adalah musik menor ya. Musik menor artinya adalah musik dengan nada sedih ya, bukan mayor. Dan tidak dinyanyikan atau tidak memakai alat musik. Akapela kan biasanya kadang akapela itu adalah menunjukkan masa-masa kesedihan dari perayaan yang dirayakan. Tentang Sabtu Suci, kenapa ada banyak bacaan sampai ada 5? Kita kembali ya, yang pertama Sabtu Suci atau Vigili Paskah adalah perayaan yang paling tinggi, yang paling agung dari semua perayaan liturgi. Ya, perayaan Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Palma, Natal tuh lebih bawah, ya kan? Kalau kayak gunung-gunung itu, grafik itu perayaan Paskah itu paling tinggi dari semua perayaan. Maka di dalam perayaan itu bacaannya banyak. Dan bacaan Paskah itu kan mengenangkan mulai dari kisah penciptaan, kisah perjanjian lama, ya, panggilan Abraham, kemudian kisah pembebasan dan sebagainya dikisahkan, bacaannya panjang karena kemeriahan yang dirayakan pada masa malam Paskah itu adalah perayaan yang paling tinggi dan bacaan yang disampaikan adalah dikisahkan semua perjalanan iman umat Israel. Tentu kamu ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengisahkan sejarah leluhur mereka. Ya kan? Mereka berkumpul kan, anak-anak bertanya kepada kakeknya atau bapaknya atau pamannya atau omnya. Coba kisahkan bagaimana Allah menciptakan, ya. Mereka itu berkumpul pada malam itu, malam Paskah, ya kan? Itu kalau di padang gurun ini ada perapian api unggun, ya. Mereka berkisah. Yang tua mengisahkan kepada anak cucunya. Oh, kisah penciptaan itu seperti ini refleksinya. Oh, kisah jatuh dalam dosa itu seperti ini. Oh, kisah panggilan Abraham seperti ini. Jadi kita semacam juga meneruskan tradisi kita mengenangkan semua keselamatan Allah yang berpuncak pada Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Maka bacaannya banyak kan? Ya. Tapi beberapa gereja memilih misalnya bacaannya pilih 5 karena terlalu panjang misalnya untuk praktis. Karena misalnya ada yang 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Oh, begitu. Ngerti ya? Ya. Kalau begitu, bacaan epistola itu apa? Bacaan epistola ya, epistola itu dari bahasa Yunani epistole, ya, epistole artinya adalah surat, boleh dikatakan resmi yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang, ya. Bacaan epistola semacam menutup semua bacaan perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian bacaan epistola itu semacam menjadi rangkuman dari semua kisah itu, diambil dari surat Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Roma. Jadi surat yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang.
epistola atau epistole. Oh, begitu. Terakhir, kenapa saat misa malam Paskah ada janji baptis? Pada malam Paskah janji baptis karena di dalam malam Paskah kita merayakan misteri utama kita, yaitu Kristus yang menyelamatkan kita dengan kebangkitannya yang mulia, ya kan? Karena Kristus bangkit mulia, iman kita itu menjadi berarti. Dan semua sakramen, semua perayaan di dalam gereja, ya kan? Ada 7 sakramen, ada doa-doa, devosi, ya kan? Pastoral, semuanya itu tertuju pada misteri Paskah, ya, perayaan Paskah itu. Demikian juga pembaptisan kita. Ya, pembaptisan kita memperoleh keselamatan di dalam iman secara rohani karena Kristus yang mulia itu. Di dalam perayaan itu ada beberapa ritus liturgi yang kita rayakan. Misalnya kan, di dalam pemberkatan air Paskah, di situ ada pemberkatan air baptis dikatakan, ya. Itu airnya di situ kemudian dimasukkan lilin Paskah 3 kali. Ya. Habis itu air itu digunakan, idealnya adalah digunakan untuk semua pembaptisan sepanjang tahun. Ini kan 2025 ya, Paskah. Sampai Paskah berikutnya menggunakan air itu idealnya. Ya. Dan di dalam Paskah itu kita memperbarui iman kita. Yang pertama kan menolak setan, ingat ya, di dalam liturginya. Kemudian aku percaya, tapi aku percayanya kerap kali pakai tanya jawab. Apakah kamu percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan sebagainya itu kan? Itu harus mengakui dulu imannya. Lalu ada pembaruan janji baptis, ya. Biasanya habis itu diperciki air untuk mengingatkan kembali pembaptisan. Ya, itu mengapa ada pembaruan janji baptis di dalam perayaan malam Paskah. Oh, oke. Terima kasih Romo. Dengan jawaban Romo ini kami dapat lebih memahami dalam tentang Trihari Suci. Oke, terima kasih ya waktunya untuk Lili yang membantu kita untuk merenungkan Trihari Suci. Semoga perayaan Trihari Suci ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya sendiri, bagi Lulu, dan juga bagi saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik, dan ibu bapak semuanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai. Ya, makasih Romo. Sama-sama. Mungkin obrolan saya dengan Romo Ferry. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya Lulu dan Romo Ferry mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.